Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Mungkin hari-hari ini tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi percayalah ketika kita menyesuaikan hari-hari ini dengan harapan Tuhan, maka semua akan tetap berjalan dengan baik dan semangat kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bagian firman Tuhan malam ini terambil dari kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Banyak Anggota Tetapi Satu Tubuh. Saya bacakan buat saudara. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22 terakhir, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Selanjutnya saudara bisa baca sampai habis di rumah. Nah, bagian firman Tuhan ini seperti yang saya pelajari adalah bagian di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa dalam pelayanan, dalam memberitakan Injil Kristus, tidak ada seseorang yang dominan. Semua harus bekerja sama. Di satu sisi ada orang yang punya tenaga yang kuat. Di satu sisi ada orang yang mungkin tenaganya lemah, tetapi pola pikirnya, ide-idenya bagus. Di satu sisi dia cuma modal tenaga, nggak punya uang. Tapi di satu sisi ada orang punya uang, tidak punya tenaga. Dan begitu kait-mengkait satu sama lain. Sehingga pelayanan tidak bisa menonjolkan satu orang atau satu kelompok. Tetapi pelayanan ini harus dikerjakan bersama-sama. Dan Paulus memberikan cerita bahwa kita ini tetap sentralnya, kepalanya adalah Kristus. Jadi tidak bisa lagi bilang, ini kan karena di rumah saya, ini kan karena saya sumbang keyboard, ini kan karena saya berikan waktu full 24 jam, ini kan karena saya terus memikirkan, nggak bisa lagi saudara. Malam ini kita benar-benar diingatkan Tuhan. Masing-masing saya dan saudara mau takluk di hadapan Tuhan. Sehingga dalam pelayanan-pelayanan bahwa kita saling membutuhkan. Di ayat 22 tadi bagian terakhir yang saya baca jelas justru dikatakan bagian yang kita anggap paling lemah lah paling penting. Coba bisa bayangkan. Mungkin kita anggap telinga nggak ada apa-apanya. Karena tanpa kaki kita nggak bisa pergi ke satu tempat. Tapi kalau nggak ada pendengaran, apa yang mesti kita kerjakan? Atau mata yang paling kecil seperti ini. Kita pikir dia nggak penting karena dia nggak bisa angkat sound system. Tetapi tanpa mata kita nggak bisa lihat apa-apa. Oleh karena itu, mata pun tidak berarti apa-apa. Jika dia melihat dan dia ingin pergi ke dalam satu ibadah, tapi tanpa kaki, nggak bisa juga. Oleh karena itu, semua harus saling bantu-membantu. Nah, malam ini biarlah apa yang menjadi peringatan Tuhan kepada kita melalui tulisan tangannya Rasul Paulus, saudara dan saya menyadari bahwa di antara kita tidak ada yang lebih hebat. Semua sama di hadapan Tuhan dan semua mengerjakan tanggung jawabnya sesuai panggilan masing-masing dan mempunyai satu tujuan, yaitu mempermuliakan Kristus Yesus Tuhan. Sehingga dalam kerjasama yang kita lakukan, dalam pelayanan yang kita lakukan, disitulah orang akan mengenal bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Kristus Yesus adalah kelompok-kelompok orang yang pantas dicontoh oleh karena kerjasama yang baik. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menonjolkan,
tetapi hanya satu, meninggikan Kristus Yesus di dalam seluruh kehidupannya. Tetap semangat, saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.